Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi dari Pers News. Sebentar lagi kita akan tersambung dengan reporter Lakisan. Ya silahkan Lakisan. Pemirsa, saya Lukisan hendak melaporkan perihal Rudy Halim optimis dukung Ridwan Kamil, Suswono menangi pemilihan Gubernur Jakarta dari lokasi Batavia di Pantai Indah Kapuk 2. Mari kita saksikan berikut acaranya, deklarasinya dan kontrak politiknya dengan Ketua Rudy Halim dengan Ridwan Kamil, Suswono hanya di Pers News TV Online. Supaya anak itu pengalaman, ya, profesional itu ada dokter, pengacara, ya. Mereka setelah selesai kuliah, mereka juga akan belajar kepada seniornya, dokter senior, pengacara senior. Tujuannya apa? Ya juga pengalaman, gitu. Ya, pegawai juga. Nah, pegawai ini, mungkin bapak ibu atau mungkin kita pegawai kalau mau melakukan pekerjaan, yang selalu tanya apa? Pengalamannya apa? Betul nggak, bapak ibu? Betul nggak? Pengalaman ya, selalu tanya kan pengalamannya apa? CV-nya apa gitu, ya. Jadi saya rangkumkan ini. Bahwasanya yang paling penting itu adalah pengalaman. Yang pengalaman itu membuat kita bisa berhasil apa? Ya, dalam perusahaan, organisasi, ya, dalam pekerjaan, dalam menata kota bahkan negara. Ya, jadi kembali lagi, saya bikin acara ini tujuannya adalah saya melihat sosok dari Bang Emil ini yang sudah pengalaman menjadi wali kota Bandung, sudah pengalaman menjadi gubernur Jawa Barat, dan tentunya kita dukung Bang Emil untuk menjadi gubernur di Jakarta. Terima kasih, Bang. Terima kasih sekali oleh Ketua Panitia kita Bapak Rudy Halim, terima kasih kesempatan luar biasa. Bang Emil, di sini juga komunitasnya banyak. Ada yang dari pengusaha, ada pedagang, ada pegawai, ada profesional. Jadi tidak semua kita pengusaha, ada pegawai gitu, Bang. Jadi saya berpikir, contohnya gini dah, pengusaha itu kan kalau dia punya anak sekolah itu setelah selesai sekolah pasti dia akan menyuruh anaknya untuk kerja sama orang. Tujuannya apa? Supaya anaknya itu punya pengalaman. Profesional itu apa? Dokter, pengacara. Ya. Mereka setelah selesai sekolah juga, selesai kuliah, mereka juga akan belajar kepada seniornya, dokter senior, pengacara senior. Tujuannya apa? Iya juga pengalaman. Gitu. Ya, pegawai juga. Nah, pegawai ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau mungkin kita pegawai kalau mau melamar pekerjaan yang selalu ditanyakan apa? Pengalamannya apa? Betul nggak, Bapak Ibu? Betul nggak? Pengalaman ya, selalu ditanyakan pengalamannya apa? Sifatnya apa gitu? Ya. Jadi saya rangkumkan ini bahwasanya yang paling penting pengalaman. Ya, pengalaman itu membuat kita bisa berhasil. Berhasil dalam apa? Ya, dalam perusahaan, organisasi, ya, dalam pekerjaan, dalam menata kota bahkan negara. Ya, jadi kembali lagi saya bikin acara ini tujuannya adalah saya melihat sosok dari Bang Emil ini yang sudah pengalaman menjadi wali kota di Bandung, sudah pengalaman menjadi gubernur di Jawa Barat, dan tentunya kita dukung Bang Emil untuk menjadi gubernur di Jakarta. Terima kasih, Bang. Terima kasih sekali kepada Ketua Panitia kita Bapak Rudy Halim. Terima kasih bu kesempatan yang sangat luar biasa malam hari ini Pak. Terima kasih juga telah memberikan support spesial buat Mbak Emil dan juga Paslon 01 Bapak Suswono untuk calon wakil gubernur kita 2024 ya. Terima kasih sekali, dan untuk selanjutnya kita juga sama-sama mendengarkan kata sambutan dari tokoh nasional. Kami mengundang kembali kepada yang terhormat Bapak Marwarar Sirait. Boleh. Ayo, sambil disiapin, calon siapin dulu. Pak Emil mau lihat, karena dia sangat sekali mencintai barongsai. Tadi dia bilang sama saya, Bang boleh nggak saya lihat? Tolong ditampilkan barongsainya, dipersiapkan. Sambil menunggu itu, ini adalah titik kedua. Tadi titik pertama dengan Pendeta Untoro. Pendeta Untoro berdiri, ya ada sekitar 500 pengusaha dan hamba Tuhan barusan. Di PIK juga yang berkumpul. Sekarang Pak Rudy Halim dan Ibu, terima kasih. Ini sahabat lama saya. Saya yakin kalau Pak Rudy Halim sudah bekerja di PIK, PIK akan menang untuk pasangan nomor 1. Tapi sebelumnya kita cek dulu. Orang PIK itu pintar-pintar. Pasti kebanyakan kelas menengah sama atas ekonominya, betul nggak? Kalau orang pintar itu nggak bisa dipaksa. Dia pasti mikir kalau mau melakukan sesuatu. Mau investasi dia lihat ada pilihannya. Kalau yang ini rugi nggak? Balik modalnya berapa lama?
Untungnya buat gua apa? Di penjara. Orang PIK minta Bisa keluar ya di pasti. bawah tas. Kalau nggak mungkin secara bisnis, secara ekonomi sukses. Orang di teleponnya nggak diangkat. Saya hanya mau mengatakan bagaimana kita membangun tradisi berpolitik yang sehat. Saya hari ini cuti sebagai menteri karena saya yakin, saya tahu Kang Emil, Pak Emil, dia bersih, bebas dari korupsi. Perlu nggak pemimpin gubernur Jakarta yang bebas dari korupsi? Dia sudah pernah jadi wali kota Bandung. Dia pernah jadi gubernur Jawa Barat. Kalau dia korupsi, dia pasti sudah ditangkap KPK hari ini. Betul? Jadi sudah teruji. Kalau yang lain baru akan bersih-bersih. Kalau Kang Emil sudah pernah wali kota, pernah jadi gubernur. Dan lihat di Bandung banyak sekali perubahan. Kemudian juga saya orang Indonesia, kebetulan saya beragama Kristen Protestan. Saya dari suku Batak. Saya dari umur 5 tahun di Jakarta. Jadi saya ingin Jakarta merupakan kota yang toleran, tidak membedakan agama. Banyak yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Saya pengen gubernur yang menjadi bapak bagi semua agama. Setuju nggak begitu? Di Jakarta kita juga jujur, ada kekuatan radikalisme, betul nggak? Yang kadang-kadang suka pakai kekerasan, betul nggak? Kita perlu nggak gubernur yang berani menghadapi radikalisme? Yang pasang badan sama radikalisme, setuju nggak begitu? Nah, kita akan uji, Kang Emil berani nggak? Kita juga tahu, kadang pendirian rumah ibadah susah, betul. Jangan bikin karaoke gampang, bikin panti pijit gampang, tapi bikin rumah ibadah susah. Betul? Kita juga perlu, ya, dan yakin, ya, perlu gubernur yang berani untuk berani menghadapi radikalisme. Ibu-ibu setuju nggak? Bikin rumah ibadah jangan lebih sulit daripada bikin karaoke dan tempat pijit. Coba tepuk tangan ibu-ibu. Setuju? Ya harus begitu, harus jelas. Ya. Jadi saya bicara apa adanya, jangan sampai kita datang ke sini nggak tahu ada gunanya apa. Dan saya percaya Jokowi dan Prabowo itu 2 kali pilpres bersaing keras, 2014, 2019, betul nggak? Coba yang 2014 dukung Jokowi angkat tangan. Saya dukung Jokowi. Coba 2014 dukung Jokowi angkat tangan. Jangan malu-malu. Mana dukung Jokowi? Yang 2014 dukung Jokowi, mana angkat tangan? Yang 2024 dukung Prabowo, angkat tangan. Di PIK Prabowo menang telak, betul nggak? Betul? Coba Jokowi dan Prabowo, yakin nggak dukung Kang Emil? Yakin? Yakin? Pak Emil ini ketua tim sukses Prabowo Gibran di Jawa Barat dan menyumbang suara terbesar di Indonesia. 2029 saya berjanji, 1. Saya akan mempermudah izin rumah ibadah, tidak akan mempersulit. 2. Saya akan melarang, menentang, dan menindak tegas segala bentuk radikalisme dan kekerasan di Jakarta. 3. Saya berkomitmen untuk tidak membedakan atau mendiskriminasi warga negara apapun, agama, etnis, dan sukunya. 4. Saya berjanji akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang toleran, bineka, dan Pancasilais. Jakarta, 22 November 2024. Ridwan Kamil mengetahui Rudy Halim. Dan teman-teman, Pak Emil, saya mau tanya, warga PIK, kalau Pak Emil berani tanda tangan ini, Bapak Ibu percaya nggak dia akan tegakkan Pancasila di PIK dan juga di Jakarta? Percaya nggak Pak Emil ini punya nyali?
Percaya nggak? Dia Pancasilais sejati, bukan Pancasilais gadungan. Anda perlu kepastian atau perlu yang spekulasi? Yang kepastian atau yang spekulasi? Yang wajib nggak wajib dulu jalan SD juga balik game tadi. Udah bisa foto-foto tanda tangan sini, fotokopi, langsung tanda tangan. Foto jim. Saksikan Deketin gimana lu? Kita lihat Pak Emil akan tanda tangan. Tolong diabadikan, dimasukkan ke sosial media kita masing-masing. Masukkan ke foto dan naikkan ke sosial medianya. Dari depan fotonya. Depan, jangan dari samping. Tuh, sini, Joe. Sekali lagi.
mengatakan bahwa Kang Emil itu radikalisme. Jadi kami mau menyiapkan atau menyampaikan kepada warga bahwa apa yang mereka takuti, yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Dari lokasi, saya Lakisan telah selesai melaporkan dan kembali ke redaksi dengan Mas Jimmy Wahyudi. Terima kasih Bu Lakisan, pemirsa stay tune on this channel. Kita saksikan berita-berita berikutnya hanya di Pers News TV Online. Thank you.